Larasati Wijaya tidak pernah membayangkan bahwa rumah yang dibangunnya selama 35 tahun dapat terasa asing hanya karena satu tubuhnya tidak lagi bergerak secepat dulu. 3 bulan setelah serangan stroke ringan, kaki kirinya masih sering lemas dan telapak tangannya mudah kesemutan. Dokter mengatakan pemulihannya berjalan baik. Ingatannya utuh. Kemampuan bicara normal. Dan ia masih mampu memahami laporan keuangan, jadwal obat, serta keputusan bisnis. Hanya saja, tubuhnya membutuhkan waktu. Larasati menerima itu dengan sulit. Ia terbiasa berdiri berjam-jam di lobi hotel, memeriksa dapur, menegur manajer yang lalai, dan mengingat nama ratusan pegawai. Ini untuk berjalan dari kamar ke ruang makan. Ia harus menggunakan tongkat dan berhenti 2 kali agar napas kembali teratur. Surya selalu berada di dekatnya, memegang siku, mengatur obat, dan menjawab pertanyaan orang lain atas namanya. Pada awalnya Larasati menganggap itu perhatian. Setelah puluhan tahun menikah, ia tidak ingin mencurigai laki-laki yang selalu tampil sebagai wajah tenang keluarga mereka. Ketika Surya mengatakan Larasati sebaiknya menjalani pemulihan 3 minggu di sebuah pusat rehabilitasi khusus lansia, ia sempat menolak. Tetapi akhirnya setuju. Surya mengatakan tempat itu seperti resor. Memiliki fisioterapis pribadi, taman luas, makanan sehat, dan perawat 24 jam. Ia bahkan berjanji datang setiap hari, pagi keberangkatan. Larasati menatap 2 koper kecil yang sudah disiapkan di dekat pintu. Ia tidak ingat pernah memilih pakaian di dalamnya. Surya mengatakan dirinya sudah meminta pembantu menyiapkan semuanya agar Larasati tidak lelah. Ketika Larasati mengambil tas tangan, Surya menghentikannya. Ia berkata ponsel, kartu bank, dan dokumen pribadi tidak perlu dibawa karena semua biaya sudah ditanggung. Larasati mengerutkan kening. Aku bukan pergi ke rumah sakit dalam keadaan tidak sadar. Aku masih bisa memegang ponselku sendiri. Surya tersenyum dan mengusap bahunya. Tentu saja bisa. Tapi dokter menyarankan kamu menghindari urusan kantor dan terlalu banyak telepon. 3 minggu saja. Anggap ini istirahat. Larasati tetap memasukkan ponsel ke tas. Namun sesaat sebelum masuk mobil, Surya mengambilnya dengan alasan ingin mematikan notifikasi perusahaan. Ponsel itu tidak pernah kembali ke tangannya. Perjalanan memakan waktu hampir 1 jam. Larasati mulai curiga ketika mobil meninggalkan pusat kota dan masuk ke jalan sempit menuju kawasan perbukitan. Tidak ada papan besar bertuliskan pusat rehabilitasi eksklusif. Yang terlihat hanya gerbang besi tinggi dengan tulisan Taman Senja, Pusat Perawatan Lansia dan Pemulihan. Di samping gerbang, terdapat pos keamanan, pagar yang mengelilingi bangunan, serta pintu elektronik yang dibuka dari dalam. Larasati menoleh tajam kepada Surya, ini panti jompo. Surya segera membalas bahwa istilah itu sudah kuno. Menurutnya, Taman Senja adalah fasilitas perawatan premium. Banyak pengusaha dan keluarga terpandang menitipkan orang tua di sana. Menitipkan, ulang Larasati. Surya membetulkan. Maksudku merawat. Larasati merasakan sesuatu yang tidak enak. Tetapi mobil sudah masuk dan gerbang menutup di belakang mereka. Seorang laki-laki bernama Bima Santoso menyambut di lobi. Ia memperkenalkan diri sebagai direktur fasilitas dan berbicara lebih banyak kepada Surya daripada kepada Larasati. Bima mengatakan, kamar sudah disiapkan di sayap timur. Jadwal obat telah diterima. Dan akses keluar masuk akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Larasati memotong. Saya bukan pasien demensia. Saya hanya sedang pemulihan stroke. Bima tersenyum terlalu cepat. Tentu. Ibu. Kami memahami. Namun ia tidak menyebut namanya. Ia memanggil Larasati dengan sebutan penghuni baru dan meminta seorang perawat mendorong kursi roda. Larasati menolak duduk. Ia berjalan dengan tongkat meskipun kaki kirinya bergetar. Surya berbisik agar tidak mempermalukan diri sendiri. Kalimat itu membuat Larasati menatap suaminya. Selama puluhan tahun,
Surya tidak pernah berbicara begitu di depan orang asing. Kamar yang diberikan cukup luas. Tetapi jendelanya hanya terbuka sedikit, dan pintunya memiliki kunci elektronik dari luar. Di atas meja terdapat daftar aturan jam kunjungan. Jam obat. Larangan membawa perangkat komunikasi pribadi tanpa izin keluarga. Dan pembatasan keluar bagi penghuni dengan risiko disorientasi. Larasati membaca semuanya sampai selesai. Ingatannya tidak terganggu. Ia bahkan dapat mengulang setiap poin ketika seorang perawat muda datang membawa map. Perawat itu memperkenalkan diri sebagai Aisyah dan tampak lebih berhati-hati dibandingkan staf lain. Ia meminta Larasati menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir, lokasi, dan alasan berada di tempat itu. Larasati menjawab semuanya dengan tepat. Aisyah kemudian menatap map dan berhenti beberapa detik. Larasati melihatnya. Ada apa? Aisyah ragu. Lalu berkata tidak ada masalah. Larasati meraih map tersebut sebelum Aisyah sempat menariknya. Di halaman pertama tertulis nama Larasati Wijaya, usia 62 tahun. Status menikah. Dan diagnosis yang membuat darahnya dingin. Demensia berat dengan kecenderungan paranoid, gangguan orientasi, penurunan daya ingat, serta ketidakmampuan membuat keputusan finansial secara mandiri. Di bawahnya tercantum rekomendasi pembatasan komunikasi, pengawasan 24 jam, dan larangan keluar tanpa persetujuan wali keluarga. Larasati mengangkat kepala perlahan. Siapa yang menulis ini? Aisyah tidak menjawab. Surya masuk tepat saat itu dan mengambil map dari tangan istrinya. Ia mengatakan laporan tersebut hanya istilah medis sementara agar Larasati mendapat perawatan lengkap. Sementara Larasati hampir tertawa. Mereka menulis aku tidak mampu membuat keputusan keuangan. Surya menurunkan suara. Kamu baru mengalami stroke. Kadang kamu lupa. Larasati menatapnya. Sebutkan satu hal penting yang kulupakan. Surya terdiam sesaat. Lalu mengatakan Larasati sering bertanya ulang tentang jadwal obat. Larasati langsung menyebut nama setiap obat. Doses. Jam konsumsi. Dan dokter yang meresepkan. Aisyah menunduk. Bima muncul di pintu dan meminta semua orang tenang. Ia mengatakan beberapa pasien memang menolak diagnosis pada awal perawatan. Larasati mengangkat tongkat dan menunjuk ke arah Bima. Jangan bicara seolah aku tidak ada di ruangan ini. Surya kemudian memeluk bahunya dan berkata dirinya hanya ingin Larasati pulih. Ia meminta istrinya memberi kesempatan 3 minggu. Setelah itu, mereka akan pulang bersama. Larasati menanyakan ponsel. Surya menjawab, akan menyimpannya agar Larasati tidak stres. Ia menanyakan kartu bank dan dompet. Surya mengatakan semua aman. Ia menanyakan apakah boleh menelepon kantor. Surya menggeleng dan berkata Dewan sudah tahu, Larasati sedang istirahat panjang. Siapa yang memberitahu mereka? Tanya Larasati. Aku. Jawab Surya. Kamu tidak perlu repot. Larasati merasa sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Ia menatap laki-laki yang hidup bersamanya lebih dari 3 dekade. Dan baru sadar bahwa semua keputusan tentang dirinya telah dibuat sebelum ia tiba. Ketika Surya hendak pergi, Larasati menyebut satu nama yang sudah 8 tahun tidak diucapkannya di depan suami. Hubungi Raka. Langkah Surya berhenti. Wajahnya berubah. Lalu kembali tenang. Untuk apa? Larasati menjawab, karena Raka adalah anak mereka. Surya mendengus kecil. Anak kita tidak akan mencuri dari perusahaan lalu menghilang. Larasati menunduk. Tetapi memaksa dirinya melanjutkan. Aku ingin bicara dengannya. Surya mendekat dan berkata, Raka sudah memilih pergi. 8 tahun tanpa kabar. Tanpa kunjungan. Tanpa satu surat. Dia tidak peduli. Kata Surya. Jangan buat dirimu kecewa lagi. Larasati terdiam. Kalimat itu terasa akrab, karena sudah berkali-kali diucapkan Surya selama bertahun-tahun. Setiap kali Larasati bertanya tentang Raka, jawabannya selalu sama. Alamatnya tidak jelas. Nomor telepon sudah berubah. Surat dikembalikan.
Raka tidak mau berhubungan. Akhirnya Larasati berhenti bertanya. Namun hari itu, untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah semua jawaban tersebut benar? Surya pergi sebelum makan siang. Ia mencium kening Larasati di depan staf. Berjanji datang 2 hari lagi. Lalu berjalan menuju pintu tanpa menoleh. Larasati berdiri di dekat jendela dan melihat mobil hitam itu menghilang melewati gerbang. Dadanya terasa kosong. Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Ditinggalkan di tempat asing, atau menyadari bahwa suaminya tampak lega setelah melakukannya. Hari pertama berlalu dalam rasa bingung. Larasati dibawa ke ruang makan bersama penghuni lain. Sebagian benar-benar membutuhkan bantuan penuh, sebagian masih sangat sadar. Tetapi tidak punya keluarga yang datang. Seorang perempuan bernama Bu Murni berbisik bahwa jangan terlalu sering menolak obat jika tidak ingin dipindahkan ke sayap belakang. Larasati bertanya apa yang ada di sana. Bu Murni menjawab kamar dengan pintu yang tidak pernah dibuka dari dalam. Sebelum menjelaskan lebih banyak, seorang staf menyuruhnya diam. Malamnya, Aisyah membawa obat. Larasati memeriksa bentuk dan warnanya. Salah satu tablet tidak dikenalnya. Ia bertanya nama obat tersebut. Aisyah mengatakan itu obat penenang ringan. Larasati langsung menolak. Dokter sarafku tidak meresepkan penenang. Aisyah membuka map dan menunjukkan daftar yang ditandatangani seorang dokter bernama Dr. Harun. Larasati tidak pernah bertemu dokter itu. Tanggal rekomendasi bahkan tercatat 2 hari sebelum Surya membicarakan pusat rehabilitasi. Larasati meminta Aisyah mencatat penolakannya. Aisyah berkata akan mencatat, tetapi tampak gelisah. Sebelum pergi, ia berbisik sangat pelan bahwa Larasati sebaiknya tidak membuat keributan malam itu. Ada orang yang sedang mengawasi responsnya. Larasati tidak tidur. Sekitar pukul 11. Ia mendengar suara dari lorong. Pintu kamarnya tidak tertutup rapat, karena Aisyah sengaja meninggalkan celah kecil. Dari balik pintu, Larasati melihat Bima berjalan bersama Surya. Suaminya ternyata belum benar-benar pulang jauh. Mereka masuk ke ruang administrasi di seberang lorong. Suara mereka tidak jelas. Tetapi beberapa kalimat terdengar karena pintu ruangan terbuka. Bima mengatakan proses pengajuan perwalian membutuhkan laporan dokter dan bukti bahwa Larasati tidak mampu mengambil keputusan. Surya menjawab semua dokumen sedang dipersiapkan. Bima bertanya tentang sumbangan fasilitas yang dijanjikan. Surya mengatakan dana akan cair setelah pengadilan menyetujui perwalian dan hak suara saham berpindah. Bima kemudian menyebut risiko jika Larasati terus menjawab tes orientasi dengan benar. Surya menjawab obat harus disesuaikan agar istrinya tampak bingung, mudah lelah, dan emosional. Jangan berlebihan, kata Surya. Aku tidak ingin dia terluka. Aku hanya perlu semua orang percaya bahwa dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Bima bertanya apa tujuan akhirnya. Surya menjawab rumah besar akan dijual. Saham akan dipindahkan ke perusahaan pengelola. Dan Danu akan membantu menangani keuangan. Larasati tidak perlu mengetahui detailnya. Bima terdengar ragu. Surya menambahkan bahwa orang tua yang sedang sakit sering merasa dirinya masih kuat. Menurutnya, membatasi pilihan Larasati adalah bentuk perawatan. Aku tidak membuangnya, kata Surya. Aku menempatkannya di tempat yang sesuai dengan keadaannya. Larasati menutup mulut dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Selama ini ia mengira Surya hanya terlalu protektif. Kini ia mendengar sendiri bahwa suaminya sedang mempersiapkan perwalian, mengambil hak suara, menjual rumah, dan menggunakan obat agar dirinya terlihat tidak mampu. Kaki kirinya bergetar hebat. Tetapi, pikirannya justru terasa sangat jelas. Keesokan paginya, Larasati meminta menelepon pengacara perusahaan. Bima menolak dengan alasan harus ada izin wali. Ia bertanya siapa walinya. Bima menjawab Surya. Larasati mengatakan belum pernah menandatangani penyerahan wewenang. Bima menunjukkan formulir masuk dengan tanda tangan yang menyerupai miliknya. Larasati langsung tahu itu palsu.
Garis awal terlalu panjang, dan huruf terakhir tidak pernah ia bentuk seperti itu. Ketika memprotes, Bima mencatat bahwa penghuni menunjukkan penolakan terhadap proses perawatan. Larasati tertawa pahit. Setiap keberatan dipakai sebagai bukti bahwa dirinya bermasalah. Aisyah datang saat makan siang, dan diam-diam meletakkan secarik kertas di bawah nampan. Di atasnya tertulis bahwa Larasati mengingat tanggal, nama staf, dan percakapan dengan tepat. Aisyah juga menulis bahwa obat penenang baru dimasukkan berdasarkan perintah luar, bukan pemeriksaan langsung. Larasati menatap perawat muda itu. Aisyah tidak mengatakan apapun, tetapi pandangan mereka cukup untuk membentuk kesepakatan. Tidak semua orang di tempat itu bersedia membantu Surya. 3 hari berlalu tanpa kunjungan. Surya tidak datang seperti janji. Telepon tidak diberikan. Larasati terus meminta bertemu Raka. Bima akhirnya mengatakan Raka tinggal di luar negeri dan tidak pernah menghubungi. Larasati bertanya, apakah ada surat atau pesan? Bima menggeleng. Namun pada sore hari keempat, seorang staf tua tanpa sengaja menyebut pernah ada paket atas nama Larasati yang ditolak pihak keluarga beberapa tahun sebelumnya. Ketika Larasati bertanya lebih lanjut, staf itu langsung dipindahkan ke ruangan lain. Pada hari ke-7, Larasati duduk sendirian di ruang bersama dekat jendela. Hujan turun tipis. Di televisi, berita bisnis menampilkan Surya sedang menghadiri acara perusahaan. Ia berdiri di podium dan mengatakan istrinya memilih istirahat panjang karena kondisi kesehatan. Surya juga menyebut Danu akan mengambil peran lebih besar demi stabilitas Wijaya Sentosa. Beberapa pegawai bertepuk tangan. Larasati mematikan televisi. Ia merasa seluruh hidupnya sedang dipindahkan sementara dirinya duduk di ruangan dengan pintu terkunci. Lalu terdengar keributan di lobi. Seorang laki-laki tinggi mengenakan jas gelap sedang berdebat dengan petugas keamanan. Di samping kakinya terdapat sebuah koper kulit tua berwarna coklat. Larasati mengenali koper itu, bahkan sebelum melihat wajah orang yang membawanya. Koper tersebut milik ayahnya. Digunakan puluhan tahun lalu untuk menyimpan dokumen pendirian hotel pertama. Laki-laki itu menoleh. Larasati kehilangan napas. Raka berdiri di sana, wajahnya lebih dewasa. Rambutnya lebih pendek. Dan ada kelelahan yang tidak pernah Larasati lihat ketika anak itu masih tinggal bersama mereka. Untuk beberapa detik, Larasati tidak berani memanggil. Ia takut itu hanya akibat obat atau rasa bersalah yang terlalu lama dipendam. Raka berjalan mendekat. Berhenti beberapa langkah di depannya. Lalu meletakkan koper di atas meja. Masih ingat koper ini? Bu. Larasati menutup mulut. Air matanya langsung jatuh. Raka berlutut agar wajah mereka sejajar. Suaranya tenang. Tetapi matanya menyimpan luka 8 tahun. Ibu. Aku datang terlambat, katanya. Tapi kali ini aku membawa semua yang ayah sembunyikan dari kita. Larasati menatap Raka seolah takut berkedip akan membuat laki-laki itu menghilang. 8 tahun telah mengubah banyak hal pada wajah anaknya. Garis rahangnya lebih tegas. Tatapannya lebih tenang. Tetapi ada jarak yang tidak pernah ada, ketika Raka masih memanggilnya setiap malam hanya untuk menanyakan apakah ia sudah makan. Tangan Larasati terangkat perlahan. Ingin menyentuh pipinya. Tetapi berhenti di udara. Ia tidak tahu apakah dirinya masih berhak. Raka melihat gerakan itu. Namun tidak mendekat. Ia hanya menarik kursi, duduk di seberang Larasati. Lalu meletakkan kedua telapak tangan di atas koper kulit tua. Aku tidak punya banyak waktu, sebelum mereka mencoba mengusirku, katanya. Jadi ibu harus mendengar semuanya tanpa memotong. Tanpa langsung membela ayah. Dan tanpa mengatakan, aku datang karena mengincar warisan. Larasati menunduk. Kalimat terakhir itu menghantam bagian dirinya yang paling memalukan. 8 tahun lalu. Ia menuduh Raka menginginkan harta, jabatan, dan nama keluarga. Ia bahkan berkata darah tidak bisa dibohongi. Seolah kasih sayang puluhan tahun dapat dibatalkan hanya karena anak itu tidak lahir dari tubuhnya.
Kini Raka datang ketika suaminya sendiri sedang mencoba merampas seluruh hidupnya. Raka membuka kait koper. Bau kulit lama dan kertas yang disimpan bertahun-tahun keluar dari dalamnya. Larasati langsung mengenali lapisan kain hijau tua yang dijahit sendiri oleh ayahnya. Di bagian paling atas, terdapat tumpukan amplop yang diikat pita kusam. Setiap amplop bertuliskan nama Larasati Wijaya, alamat rumah mereka, dan nama pengirim Raka. Sebagian memiliki cap Singapura, sebagian Jakarta, Surabaya, dan Kuala Lumpur. Hampir semuanya ditempeli stempel dikembalikan kepada pengirim. Ada tulisan tangan yang menyatakan penerima menolak, alamat tidak dikenal, atau keluarga tidak mengizinkan penyerahan. Raka meletakkan seluruh ikatan itu di depan ibunya. 86 surat. Katanya, aku kirim selama 8 tahun. Tidak semuanya meminta bertemu. Beberapa hanya berisi kabar bahwa aku masih hidup. Beberapa mengirim bukti yang saat itu baru bisa kukumpulkan. Beberapa hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Larasati mengambil satu amplop dengan tangan gemetar. Tanggalnya 7 tahun lalu. Raka tidak menghentikan ketika ia membukanya. Tulisan di dalamnya rapi. Tetapi beberapa bagian pudar terkena kelembapan. Larasati membaca pelan. Raka menulis bahwa ia tidak meminta warisan dan tidak menuntut kepercayaan tanpa bukti. Ia hanya ingin ibunya mau mendengar bahwa dirinya tidak mencuri. Ia memohon satu pertemuan dengan auditor independen, bukan pengacara Surya. Di akhir surat tertulis bahwa jika Larasati belum siap, Raka akan menunggu. Tetapi berharap suatu hari ibunya mengingat bahwa seorang anak yang diangkat ke dalam keluarga bukan berarti cintanya dapat dicabut ketika muncul tuduhan. Larasati berhenti membaca. Air matanya jatuh ke kertas. Ia mengambil surat lain. Isinya ucapan selamat ulang tahun. Surat berikutnya mengabarkan ia sudah mendapat pekerjaan di sebuah firma audit. Ada pula salinan bukti transfer biaya pengobatan ketika Larasati menjalani operasi lutut 5 tahun lalu. Raka mengirim uang melalui yayasan karena tidak ingin namanya membuat bantuan itu ditolak. Aku tidak pernah menerima satupun. Bisik Larasati. Aku tahu. Surya selalu bilang kamu tidak pernah menghubungi. Dia mengendalikan surat rumah, surel keluarga, dan nomor kantor ibu. Aku pernah datang 3 kali. Petugas keamanan bilang ibu tidak mau bertemu. Larasati menutup mata. Ia teringat satu masa ketika Surya mengatakan Raka berdiri di depan gerbang hanya untuk meminta uang. Ia tidak keluar, bahkan tidak melihat dari jendela. Ia memilih mempercayai cerita suaminya, karena menghadapi Raka terasa terlalu menyakitkan. Aku mencari nomormu, katanya lirih. Beberapa kali. Surya memberiku nomor yang tidak aktif. Dia bilang kamu pindah terus dan tidak ingin ditemukan. Raka tertawa kecil tanpa kegembiraan. Jadi kita berdua diberi bukti palsu bahwa yang lain menutup pintu. Larasati menggenggam surat itu erat. Raka, tentang apa yang kukatakan 8 tahun lalu. Suaranya pecah. Aku tidak punya alasan. Aku marah, takut, dan terlalu lemah untuk menerima kemungkinan bahwa Surya yang berbohong. Aku memakai asal-usulmu untuk melukaimu. Aku mengatakan, kamu bukan anak kami. Itu bukan hanya kesalahan. Itu kekejaman. Raka menatap lantai beberapa saat, ketika akhirnya berbicara. Suaranya tetap terkendali. Aku datang, karena aku tidak akan membiarkan ayah menghapus hidup ibu. Tapi jangan minta aku berpura-pura 8 tahun itu tidak pernah terjadi. Aku tidak akan meminta. Dan jangan mengira, karena aku memanggilmu ibu hari ini, semuanya langsung kembali. Larasati mengangguk sambil menangis. Aku mengerti. Raka mengeluarkan map pertama. Di dalamnya terdapat sertifikat saham asli, catatan pendirian hotel pertama, dan surat dari ayah Larasati. Dokumen itu menunjukkan sebagian besar modal awal Wijaya Sentosa berasal dari tanah serta dana keluarga Larasati. Surya memang mengembangkan perusahaan.
tetapi ia tidak pernah memiliki saham pengendali. 58% saham tetap berada atas nama Larasati, melalui sebuah pengaturan perwalian yang dibuat ayahnya sebelum meninggal. Raka menunjukkan cap notaris dan nomor registrasi. Ayah menyembunyikan salinan yang ada di kantor, katanya. Tapi kakek menyimpan satu ban asli melalui pengacara lama. Kalau ibu dinyatakan tidak mampu karena alasan medis atau berada dalam tekanan, hak suara tidak otomatis jatuh ke pasangan. Hak itu berpindah sementara kepada anak yang diakui sah dalam dokumen keluarga. Larasati membaca nama Raka pada halaman berikutnya. Tertulis jelas bahwa status anak angkat tidak mengurangi kedudukannya. Ayahnya sengaja memasukkan kalimat itu agar tidak ada kerabat yang memakai hubungan darah untuk menyingkirkan Raka. Larasati merasa malu semakin dalam. Ayahnya yang lahir dari zaman lebih tua justru lebih mampu memahami arti keluarga daripada dirinya saat marah. Surya tahu tentang ini, tanya Larasati. Dia tahu ada dokumen lama. Tetapi dia mengira sudah memusnahkan semua salinan. Itu sebabnya dia harus membuat ibu kehilangan kemampuan sebelum memindahkan saham. Kalau hak suara berpindah kepadaku, rencananya gagal. Raka lalu mengeluarkan sebuah alat perekam kecil dan menyalakannya. Suara laki-laki tua terdengar serak. Larasati mengenali Hendra, mantan kepala akuntansi yang meninggal 2 tahun lalu. Dalam rekaman, Hendra mengatakan ia dipaksa menandatangani laporan proyek renovasi yang tidak pernah dilakukan. Uang dipindahkan melalui perusahaan milik orang-orang Danu. Ketika Raka menemukan perbedaan transaksi, Surya memerintahkan Hendra mengirim dana ke rekening yang dibuat atas nama Raka. Beberapa tanda tangan dipalsukan. Sementara bukti akses sistem diubah, agar seolah Raka yang memerintahkan. Hendra mengaku diam, karena Surya mengancam membuka pelanggaran pajak lama yang sebenarnya dilakukan manajemen. Sebelum meninggal, ia menyerahkan catatan dan koper kepada seorang teman. Dengan pesan agar semuanya diberikan kepada Raka ketika Surya mulai menyingkirkan Larasati dari perusahaan, Larasati memegang tepi meja agar tubuhnya tidak jatuh. Selama 8 tahun, ia hidup bersama pelaku sambil membenci korban. Kenapa kamu tidak datang dengan rekaman ini lebih awal? Karena aku baru menerimanya 3 tahun lalu. Setelah itu aku harus memeriksa setiap transaksi dan mencari dokumen asli. Aku takut datang hanya dengan tuduhan lain. Aku ingin bukti yang tidak bisa dibuang ayah sebagai kemarahan anak angkat. Kamu menunggu terlalu lama. Raka menatapnya tajam. Iya, aku juga salah. Aku terlalu ingin membawa bukti sempurna. Sebagian karena takut, sebagian karena harga diri. Aku tidak mau berdiri lagi di depan ibu lalu mendengar bahwa darah tidak bisa dibohongi. Larasati menerima jawaban itu. Tidak ada gunanya meminta anaknya memahami mengapa ia dulu berkata kejam. Luka tidak menjadi kecil hanya karena pelakunya kini menyesal. Aisyah muncul di pintu ruang bersama dan melihat koper terbuka. Wajahnya langsung tegang. Ia meminta mereka berpindah ke sudut yang tidak terlihat kamera utama. Raka bertanya siapa dirinya. Aisyah memperkenalkan diri dan mengatakan ia sudah mencatat perubahan obat Larasati. Ia mengeluarkan beberapa lembar salinan dari balik map perawatan. Dokter saraf yang menangani stroke hanya meresepkan obat pengencer darah, tekanan darah, dan terapi pemulihan. Namun 2 hari sebelum Larasati masuk, daftar itu ditambah obat penenang dan obat yang dapat memperlambat respons. Tanda tangan dokter demensia tercantum di bawah diagnosis berat. Padahal dokter tersebut belum pernah bertemu Larasati. Tanggal pemeriksaan dibuat sehari sebelum keputusan memasukkan Larasati ke Taman Senja. Raka membaca seluruh halaman. Apakah ibu sudah minum obat ini? 2 kali. Jawab Larasati. Setelah itu, aku merasa sangat mengantuk dan sulit menyusun kalimat. Aisyah mengatakan ia mulai mengganti obat penenang dengan vitamin biasa setelah melihat Larasati mampu mengingat tanggal, nama penghuni, jadwal staf, dan percakapan secara rinci. Ia sadar tindakan itu melanggar prosedur.
tetapi tidak tahan melihat seorang pasien dibuat tampak bingung. Ia juga merekam beberapa tes orientasi sederhana. Dalam semua tes, Larasati mendapat nilai baik. Raka mengucapkan terima kasih. Tetapi langsung berkata, bukti itu harus disimpan dengan aman. Kami akan meminta evaluasi independen di luar fasilitas ini. Aisyah ragu. Pak Bima tidak akan mengizinkan. Dia tidak punya hak menahan orang yang masuk tanpa persetujuan sah. Secara teori, benar. Tapi berkas menyebut Pak Surya sebagai wali sementara. Larasati memotong. Aku tidak pernah menandatangani itu. Raka membuka bagian lain dalam koper. Ada kartu nama seorang pengacara bernama Maya Pradipta. Ia mengatakan, Maya sudah menunggu di luar bersama ahli saraf geriatri dan psikolog forensik. Mereka tidak ingin memaksa masuk tanpa izin, karena Surya dapat menuduh Raka menculik atau memengaruhi ibunya. Langkah pertama adalah, Larasati membuat pernyataan tertulis bahwa ia ingin diperiksa secara independen dan tidak menyetujui penahanan. Aisyah membawa kertas. Larasati menulis dengan tangan yang sedikit gemetar akibat stroke, tetapi setiap kalimat jelas. Ia menyatakan masih memahami waktu, tempat, harta, hubungan keluarga, dan akibat hukum dari keputusan. Ia meminta akses kepada pengacara, menolak perubahan obat tanpa pemeriksaan, dan meminta evaluasi medis di luar taman senja. Raka tidak memegang tangannya atau mendikte isi, ia hanya duduk menunggu. Ketika selesai, Larasati menandatangani dengan bentuk yang biasa dipakai selama puluhan tahun. Mereka belum sempat menyimpan surat itu ketika suara langkah cepat terdengar dari lorong. Surya muncul bersama Danu, Bima, dan dua laki-laki berkemeja rapi yang diperkenalkan sebagai penasihat hukum. Wajah Surya kehilangan seluruh kelembutan. Pandangannya langsung jatuh pada Raka dan koper milik ayah Larasati. Apa yang kamu lakukan di sini, tanyanya. Raka berdiri. Menemui ibu. Kamu tidak punya izin. Aku anaknya. Surya menjibir. Kamu sudah keluar dari keluarga ini 8 tahun lalu. Larasati memukul lantai dengan ujung tongkat. Aku tidak pernah mencabut adopsinya. Dan aku tidak memberi izin kepadamu menentukan siapa yang boleh menemuiku. Surya memandang istrinya seolah mendengar anak kecil membantah. Ia berkata kondisi Larasati sedang tidak stabil dan kehadiran Raka memperburuk kecemasan. Salah satu pengacara mengeluarkan dokumen permohonan perwalian sementara. Surya meletakkannya di meja dan menjelaskan bahwa jika Larasati menandatangani, semua kebutuhan medis, rumah, serta perusahaan akan diurus tanpa membebaninya. Larasati membaca judulnya. Dokumen itu memberi Surya kendali atas rekening, saham, keputusan kesehatan, komunikasi, dan tempat tinggal. Ia mendorong kertas kembali. Aku tidak akan menandatangani. Surya menahan amarah. Kamu tidak memahami apa yang baik untukmu. Kalau tempat ini begitu baik, kenapa semua pintunya hanya bisa dibuka dari luar? Ruangan mendadak sunyi. Aisyah menurunkan tangan ke saku seragam dan diam-diam menyalakan perekam suara. Surya berkata, pembatasan dibuat demi keselamatan penghuni. Larasati membalas dirinya bukan penghuni yang datang atas kemauan sendiri. Ia menuntut ponsel, kartu bank, dan hak berbicara dengan pengacara. Danu menyela bahwa kondisi bibinya jelas memburuk karena mudah dipengaruhi Raka. Raka membuka map transaksi. Tetapi Surya langsung memerintahkan Bima mengambil koper itu. Bima melangkah maju. Raka menahan pegangan koper dan berkata, benda itu berisi dokumen pribadi serta bukti yang sudah disalin ke beberapa tempat. Mengambilnya tidak akan menghapus apapun. Surya tersenyum dingin. Kalau memang sah, serahkan melalui pengadilan. Bukan dengan mendatangi perempuan sakit dan membuatnya takut kehilangan harta. Larasati berdiri dengan susah payah. Aku takut bukan karena Raka. Aku takut karena suamiku membuat diagnosis sebelum aku diperiksa. Surya menatap Aisyah. Lalu Bima. Mulai sekarang, tidak ada kunjungan tanpa persetujuanku.
pindahkan Larasati ke sayap perawatan tertutup sampai kondisinya tenang. Aisyah berkata Larasati tidak menunjukkan risiko membahayakan diri. Surya membalas bahwa keputusan keluarga sudah dibuat. Bima meminta 2 petugas mendekat. Raka menolak meninggalkan ibunya. Tetapi Maya yang baru tiba di pintu mengingatkan agar tidak memberi alasan bagi mereka menuduh kekerasan. Ia menunjukkan surat permintaan evaluasi independen dan mengatakan penahanan akan segera dipersoalkan secara hukum. Surya meraih koper. Raka akhirnya melepaskan pegangan. Tetapi sebelum itu ia menatap Larasati. Kunci cadangannya masih ibu ingat. Larasati memahami maksudnya. Koper itu memiliki satu ruang rahasia yang hanya dapat dibuka dengan kunci kecil dari masa lalu. Dokumen terpenting tidak berada di bagian yang terlihat. Ia mengangguk tanpa berkata apa-apa. Bima membawa koper ke ruang administrasi. Surya memerintahkan Raka keluar. 2 petugas mulai mendorong kursi roda mendekati Larasati, meskipun ia mengatakan mampu berjalan. Sebelum dibawa pergi, Larasati menoleh kepada anaknya. Raka berdiri di ujung lorong bersama pengacara. Wajahnya tegang tetapi tidak menyerah. 8 tahun lalu, Larasati sendiri yang menutup pintu rumah bagi Raka. Kini Surya menutup pintu lain di antara mereka, namun kali ini Raka tidak pergi karena menyerah. Ia hanya mengangkat satu tangan, menunjukkan bahwa ia masih ada. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Larasati memilih mempercayai anaknya. Bukan laki-laki yang sedang memerintahkan agar suaranya dikunci. Setelah Larasati dipindahkan dari ruang bersama, pintu kamarnya tidak lagi memakai kunci biasa. Ia dibawa ke sayap belakang Taman Senja. Bagian bangunan yang hanya dapat dimasuki dengan kartu akses staf. Jendelanya lebih kecil. Lorongnya lebih sepi. Dan setiap pintu memiliki kaca sempit agar penghuni dapat diawasi dari luar. Bima mengatakan pemindahan itu hanya sementara sampai emosi Larasati stabil. Namun di papan baru pada ujung ranjang, statusnya berubah menjadi pasien berisiko tinggi. Mudah dipengaruhi pihak luar. Dan menunjukkan penolakan terhadap perawatan. Tidak ada satupun kalimat yang menyebut alasan sebenarnya. Yaitu Larasati baru saja menolak menyerahkan seluruh hidupnya kepada Surya. Ketika ia meminta berbicara dengan pengacara, seorang perawat menjawab semua komunikasi harus disetujui wali. Ketika Larasati mengatakan, Surya belum menjadi wali. Perawat itu hanya menunjuk berkas di meja. Dokumen palsu sekali lagi dianggap lebih kuat daripada suara orang yang sedang mengalaminya. Malam pertama di sayap tertutup. Larasati duduk di tepi ranjang, sambil mengulang informasi penting dalam hati. Tanggal hari itu, nomor kamar, nama semua staf yang lewat, jumlah tablet yang diberikan, waktu pintu dibuka dan ditutup. Ia melakukannya bukan karena takut lupa, melainkan karena tahu, Surya ingin membuat orang lain percaya bahwa ingatannya rusak. Jika suatu hari ia diuji, Larasati ingin dapat menunjukkan bahwa pikirannya tetap utuh. Ketika seorang perawat membawa obat, ia meminta nama, dosis, dan alasan pemberian. Perawat tersebut tidak dapat menjawab. Ia hanya mengatakan obat sudah tercatat. Larasati menolak menelan, sampai Aisyah datang. Aisyah masuk hampir tengah malam dengan membawa nampan baru. Ia menutup pintu, memeriksa kamera lorong melalui kaca kecil. Lalu berbicara pelan. Saya sudah salin daftar obat ibu sebelum Pak Bima mengubah akses. Larasati menatapnya. Mereka akan menyalahkanmu. Saya tahu. Kenapa tetap membantu? Aisyah terdiam sebentar. Karena saya pernah merawat nenek saya sendiri. Setelah beliau jatuh, semua orang di keluarga mulai bicara, seolah beliau tidak mengerti. Padahal yang berubah hanya cara jalannya. Saya tidak mau ikut melakukan itu kepada orang lain. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang diselipkan di balik nampan. Ada salinan resep asli, resep baru, catatan waktu pemberian obat, dan hasil tes orientasi yang sengaja tidak dimasukkan ke berkas utama. Dalam tes itu,
Larasati menjawab benar hampir semua pertanyaan. Ia mampu menyebutkan tanggal, lokasi, nama presiden perusahaan, jumlah hotel, nama dokter saraf, serta keputusan bisnis yang diambil sebelum stroke. Namun pada laporan resmi, nilainya ditulis jauh lebih rendah. Aisyah juga menunjukkan bahwa 2 kali setelah Larasati diberi penenang, pemeriksaan dilakukan ketika ia sangat mengantuk. Respons lambat akibat obat dicatat sebagai gangguan kognitif. Mereka sedang menciptakan bukti, kata Larasati. Aisyah mengangguk. Dan Pak Bima mulai memerintahkan staf menghapus rekaman lorong pada hari Raka datang. Larasati langsung menatapnya. Bisa diselamatkan. Saya sudah salin bagian yang menunjukkan ibu berjalan sendiri, menjawab pertanyaan, dan menolak dipindahkan. Saya juga punya rekaman suara ketika Pak Surya mengatakan ibu harus dibuat terlihat bingung. Larasati menggenggam tangan Aisyah. Jangan simpan semua itu di sini. Saya sudah mengirim salinan kepada seseorang yang dibawa Raka. Mendengar nama anaknya, dada Larasati terasa sesak. Ia masih belum tahu apakah Raka aman. Apakah koper telah direbut? Atau apakah Surya sudah menemukan ruang rahasia di dalamnya? Namun Aisyah mengatakan Raka dan pengacara Maya tidak meninggalkan kota. Mereka mengajukan permintaan pemeriksaan independen dan mempersiapkan langkah hukum untuk mencegah pemindahan aset. Larasati ingin lega. Tetapi rasa bersalah datang bersamaan. Selama 8 tahun, Raka berjuang sendirian. Kini setelah ia kembali, hal pertama yang harus dilakukan anak itu justru menyelamatkan ibu yang pernah mengusirnya. Di luar Taman Senja, Raka bekerja tanpa henti bersama Maya. Ia tidak langsung menggunakan isi koper di depan publik. Setiap dokumen harus dibuktikan keasliannya agar Surya tidak dapat menyebutnya palsu. Mereka menemui notaris tua bernama Herman Adiputra, orang yang 30 tahun lalu menyaksikan pembuatan perwalian keluarga. Herman sudah pensiun dan tinggal di Cimahi. Pada awalnya ia sulit mengingat detail. Tetapi ketika melihat cap pada sertifikat, ia mengenali tanda khusus yang hanya digunakan kantornya pada masa itu. Ia masih menyimpan buku register manual. Di halaman yang sudah menguning, tercatat pembentukan perwalian atas 58% saham Wijaya Sentosa. Larasati adalah pemilik manfaat utama. Jika ia meninggal, hak beralih sesuai warisan. Jika ia kehilangan kemampuan sementara atau berada dalam keadaan dipaksa, hak suara tidak jatuh kepada pasangan, melainkan kepada Raka sebagai anak angkat sah. Herman menatap Raka lama. Kakekmu yang meminta kalimat tentang status adopsi dimasukkan. Kenapa? Karena sejak awal, ada kerabat yang berkata anak angkat tidak pantas masuk garis penerus. Kakekmu marah. Ia bilang anak ditentukan oleh siapa yang dibesarkan dan dicintai, bukan hanya siapa yang melahirkan. Raka menunduk. Kalimat itu seharusnya memberinya kehangatan. Namun yang teringat justru suara Larasati 8 tahun lalu yang mengatakan darah tidak bisa dibohongi. Ia menyimpan emosi itu dan meminta Herman bersedia memberi pernyataan resmi. Notaris tua itu setuju, tetapi memperingatkan bahwa Surya mungkin memiliki pengacara kuat. Maya menjawab mereka tidak mengandalkan satu saksi. Mereka sedang membangun rantai bukti. Raka juga mencari mantan pegawai keuangan yang pernah bekerja di bawah Hendra. Salah satunya, Bu Siska, mengaku pernah diminta mengubah waktu akses sistem pada malam ketika dana dikirim ke rekening atas nama Raka. Ia menolak, lalu dipindahkan ke cabang kecil. 2 pegawai lain mengingat Danu membawa perangkat milik Raka ke ruang server tanpa izin. Mereka tidak tahu isi pekerjaannya. Tetapi catatan kartu akses masih tersimpan dalam cadangan lama. Seorang ahli forensik digital menemukan bahwa perintah transfer dibuat dari komputer Danu, bukan perangkat Raka. Kemudian nama pengguna diubah setelah transaksi selesai. Rekaman Hendra di dalam koper bukan lagi satu-satunya dasar. Data elektronik mulai mendukung setiap kalimatnya. Penyelidikan keuangan membuka luka lain. Surya dan Danu menggunakan perusahaan renovasi palsu
untuk mengalihkan uang selama hampir 10 tahun. Hotel-hotel membayar proyek penggantian furnitur, perbaikan kolam, dan pembangunan ruang konferensi yang tidak pernah dilakukan atau nilainya dibesar-besarkan. Sebagian dana masuk ke perusahaan yang pemilik manfaatnya adalah Danu. Sebagian lain dibelikan tanah atas nama perusahaan perantara. Salah satu aset yang hendak dijual adalah villa pribadi Larasati di Lembang. Nilai jual dalam kontrak hanya sepertiga dari harga pasar. Pembelinya adalah perusahaan baru yang ternyata dikendalikan orang kepercayaan Surya. Maya segera mengajukan permohonan pembekuan sementara. Namun pengadilan meminta bukti bahwa Larasati masih mampu memahami keputusan dan bahwa persetujuan penjualan mungkin diperoleh melalui paksaan, tanpa evaluasi medis independen. Surya dapat terus menggunakan diagnosis demensia sebagai tameng. Masalahnya, Bima menolak membawa Larasati keluar. Ia mengatakan keadaan pasien tidak stabil dan perjalanan dapat membahayakan. Maya mengirim dokter ahli saraf geriatri serta psikolog forensik ke Taman Senja. Bima tetap menolak masuk dengan alasan jadwal belum disetujui wali. Raka hampir kehilangan kesabaran. Ia ingin menerobos dan membawa ibunya keluar. Aisyah menghentikannya melalui telepon. "Pak Raka, jangan lakukan itu," katanya. Ibu Larasati bukan barang yang harus diselamatkan dengan cara dipindahkan paksa. Kalau Anda membawa beliau tanpa prosedur, Surya akan bilang Anda menculik pasien rentan. Lalu aku harus diam sementara mereka memberinya obat. Tidak. Anda harus membuat sistem mengakui bahwa beliau berhak memutuskan sendiri. Kalimat itu menahan Raka. Ia sadar keinginannya menyelamatkan Larasati mulai berubah menjadi dorongan mengambil alih keputusan. Ia tidak boleh mengulangi kesalahan Surya dengan alasan berbeda. Maya kemudian meminta perintah pemeriksaan terbatas berdasarkan dugaan pemalsuan medis. Pengadilan mengizinkan dokter independen masuk dengan pengawasan. Ketika tim pemeriksa datang, Bima tidak dapat lagi menolak. Larasati dibawa ke ruang konsultasi. Surya mengirim dokter pilihannya untuk mengawasi. Tetapi Maya memastikan seluruh proses direkam dan tidak ada anggota keluarga yang menjawab atas nama Larasati. Pemeriksaan berlangsung hampir 3 jam. Larasati diminta menyebutkan waktu, tempat, hubungan keluarga, nilai aset, risiko menjual saham, dan konsekuensi penandatanganan perwalian. Ia diminta mengingat daftar kata, menggambar jam, membaca kontrak sederhana, serta menjelaskan keputusan yang akan diambil jika terjadi konflik kepentingan. Kaki kirinya memang lemah. Ia memerlukan waktu lebih lama menulis. Sesekali ia mencari kata yang tepat, namun pikirannya jelas. Ketika ditanya siapa Raka, Larasati menjawab anak angkat sahnya yang pernah ia perlakukan dengan tidak adil. Ketika ditanya apakah Raka berhak mengambil keputusan atas namanya, Larasati menjawab tidak selama dirinya masih mampu. Jika suatu hari membutuhkan bantuan, ia ingin bantuan diberikan dengan batas yang ditentukan sendiri. Bukan kekuasaan penuh tanpa pengawasan. Hasil awal menyatakan Larasati mengalami dampak motorik ringan pasca stroke dan kelelahan yang dapat memengaruhi kecepatan respons. Tetapi tidak menunjukkan demensia berat. Ia memahami keputusan medis dan finansial. Mampu menyatakan kehendak. Serta memiliki kapasitas hukum. Perbedaan antara laporan resmi Taman Senja dan pemeriksaan independen terlalu besar untuk diabaikan. Ketika Surya menerima kabar itu, ia datang malam-malam bersama Danu. Dari dalam kamar tertutup, Larasati mendengar suara mereka berdebat dengan Bima di ruang administrasi. Bima panik karena dokter independen sudah melihat catatan obat. Ia mengatakan sumbangan yang dijanjikan tidak sebanding dengan risiko kehilangan izin. Surya menyuruhnya tenang dan menghapus data yang dapat menghubungkan perubahan resep dengan dirinya. Danu menambahkan bahwa server kamera harus dibersihkan sebelum penyidik meminta salinan. Bima menjawab sebagian rekaman mungkin sudah diambil Aisyah. Surya langsung memerintahkan perempuan itu diperiksa dan dilarang mendekati Larasati. Aisyah sempat masuk beberapa menit sebelum aksesnya dicabut. Wajahnya tegang.
Mereka tahu ada salinan. Pergilah, kata Larasati. Jangan korbankan dirimu. Saya sudah menyerahkan semuanya kepada Maya. Kalau begitu, jangan kembali ke sini. Aisyah menggeleng. Masih ada satu hal. Pak Bima menyimpan koper di ruang arsip. Mereka belum menemukan ruang rahasianya. Larasati menatap pintu. Selama ini kunci kecil ruang rahasia itu terselip di dalam gagang tongkat tua milik ayahnya. Ketika Raka membawa koper, Larasati langsung teringat. Tongkat itu kini berada di samping ranjang. Ia membuka penutup logam di bagian bawah dan mengeluarkan kunci sebesar kuku. Benda itu dibungkus kain tipis agar tidak berbunyi. Bawa ini kepada Raka, katanya. Aisyah menerimanya. Tetapi sebelum dapat menyimpan, suara petugas terdengar dari lorong. Bima datang bersama 2 staf. Ia mengatakan Aisyah harus menyerahkan kartu akses dan meninggalkan sayap belakang. Aisyah cepat-cepat menyelipkan kunci ke balik plester pada pergelangan tangannya. Bima lalu memberitahu Larasati bahwa karena ditemukan upaya memengaruhi pasien, ia akan dipindahkan ke ruang pengawasan lebih ketat. Larasati bertanya, siapa yang memerintahkan? Bima menjawab, keputusan tim medis. Tim medis yang mana, tanya Larasati. Dokter yang belum pernah bertemu denganku atau suamiku yang sedang menjual rumahku. Bima tidak menjawab. Ia memerintahkan staf menyiapkan kursi roda. Larasati menolak duduk dan memilih berjalan dengan tongkat. Meskipun setiap langkah terasa berat, di ujung lorong, ia melihat Aisyah digiring menuju pintu staf. Perawat muda itu menoleh sekali dan mengangkat tangan ke dada, memberi tanda bahwa kunci masih aman. Saat Larasati dibawa menuju kamar dengan pintu baja, Surya muncul dari arah seberang. Ia berdiri di samping Danu sambil berbicara melalui telepon. Larasati mendengar cukup jelas. Rapat pemegang saham akan dilaksanakan 3 hari lagi. Penjualan villa dan pengalihan hak suara harus disetujui sebelum pengadilan mengeluarkan larangan. Danu bertanya bagaimana jika hasil evaluasi independen diumumkan. Surya menjawab mereka akan menyebut Raka memanipulasi pemeriksaan. Semua harus selesai sebelum koper dibuka secara resmi. Surya menutup telepon dan mendekati istrinya. Kamu membuat semuanya lebih sulit daripada seharusnya. Larasati menatapnya tanpa menunduk. Yang sulit bagimu bukan merawatku. Yang sulit adalah menerima bahwa aku masih bisa berkata tidak. Surya berbisik bahwa setelah rapat, semua akan tenang. Larasati akan memiliki kamar terbaik, perawat pribadi, dan tidak perlu memikirkan perusahaan lagi. Ia bahkan berkata, Raka mungkin diizinkan berkunjung jika berhenti menuntut. Larasati hampir tertawa. Kamu masih mengira hubungan ibu dan anak bisa kamu jadikan hadiah? Wajah Surya mengeras. Ia memberi isyarat kepada staf. Pintu kamar pengawasan dibuka dari luar. Sebelum masuk, Larasati menoleh ke ujung lorong. Aisyah sudah tidak terlihat. Tetapi kunci kecil itu telah berpindah tangan. Di suatu tempat, Raka sedang menunggu. 3 hari lagi, Surya akan mencoba mengambil perusahaan, rumah, dan hak hidupnya. Namun di dalam koper tua milik ayahnya terdapat bukti yang belum berhasil ditemukan siapapun. Ketika pintu tertutup dan kunci elektronik berbunyi, Larasati tidak lagi merasa sepenuhnya terkurung. Untuk pertama kalinya, rahasia terbesar bukan milik Surya. Pagi sebelum rapat pemegang saham, Surya bangun dengan keyakinan bahwa tidak ada lagi yang dapat menghentikannya. Surat permohonan perwalian sudah diajukan. Kontrak penjualan villa Larasati tinggal menunggu pengesahan. Dan Dewan Perusahaan telah menerima laporan bahwa istrinya mengalami demensia berat. Dalam laporan itu, Larasati digambarkan sering bingung, tidak mengenali orang, mudah dipengaruhi, serta tidak memahami keputusan keuangan. Surya bahkan sudah menyiapkan pidato tentang kesetiaan seorang suami yang terpaksa mengambil tanggung jawab besar demi melindungi istri dan ribuan pegawai. Ia tidak tahu bahwa pada pukul 5 pagi, hakim telah mengeluarkan perintah sementara yang membekukan pemindahan saham.
penjualan aset pribadi Larasati, dan perubahan hak suara sampai kapasitas hukumnya diperiksa secara independen. Perintah itu terbit setelah Maya menyerahkan hasil evaluasi saraf, rekaman perubahan obat, salinan diagnosis yang ditandatangani sebelum pemeriksaan, serta bukti bahwa Larasati tidak pernah menyetujui masuk ke Taman Senja di pusat perawatan. Bima menerima salinan perintah tersebut dengan tangan gemetar. Ia membaca setiap halaman 2 kali. Lalu memanggil Surya. Laki-laki itu menyuruhnya mengabaikan surat tersebut sampai pengacara mereka memeriksa. Namun Bima mulai menyadari Surya tidak berniat melindunginya. Dalam percakapan malam sebelumnya, ia mendengar Surya mengatakan kepada Danu bahwa jika kasus terbongkar, seluruh kesalahan penahanan dan pemberian obat dapat dibebankan kepada direktur fasilitas. Surya akan mengaku hanya mengikuti saran medis. Bima memahami dirinya telah dipersiapkan sebagai kambing hitam. Ia memang menerima uang dan membantu membatasi komunikasi Larasati, tetapi tidak pernah membayangkan semuanya akan berkembang menjadi pemalsuan diagnosis serta pengambilalihan perusahaan. Ketakutannya tidak menghapus kesalahan, tetapi cukup membuatnya berhenti menuruti setiap perintah. Ketika Maya datang bersama petugas pengadilan, dokter independen, dan 2 penyidik, Bima tidak lagi menghalangi. Ia menyerahkan kartu akses ke sayap belakang. Meskipun wajahnya pucat, pintu kamar Larasati dibuka. Perempuan itu duduk di tepi ranjang. Sudah mengenakan pakaian yang dibawakan Aisyah sebelumnya. Tongkatnya berada di samping kaki. Ia tidak bertanya apakah boleh keluar. Ia hanya berdiri perlahan dan berkata ingin membaca sendiri perintah pengadilan. Maya menyerahkan salinan. Larasati membacanya dari awal sampai akhir. Lalu bertanya, apakah perintah itu mengembalikan seluruh haknya? Maya menjelaskan belum. Perintah hanya mencegah Surya memindahkan aset dan memberi Larasati hak keluar untuk pemeriksaan serta menghadiri rapat. Status perwalian masih harus diputuskan melalui proses. Larasati mengangguk. Ia tidak meminta jalan pintas. Ia hanya ingin setiap orang berhenti memutuskan sesuatu atas namanya tanpa persetujuan sebelum meninggalkan Taman Senja. Larasati meminta bertemu para penghuni di ruang bersama. Bima awalnya keberatan, tetapi petugas pengadilan mengingatkan bahwa Larasati bukan tahanan. Di ruangan itu, beberapa penghuni menatapnya dengan takut dan harap. Bu Murni menggenggam tangannya. Larasati berkata dirinya keluar bukan karena lebih kaya atau lebih penting daripada mereka. Ia keluar karena ada orang yang masih mau mendengar. Ada dokumen yang dapat dibuktikan. Dan ada staf yang berani mencatat kebenaran. Ia berjanji tidak akan melupakan mereka yang mungkin juga ditempatkan di sana tanpa persetujuan. Namun ia tidak menjanjikan akan menyelesaikan semuanya dalam 1 hari. Ia tahu janji besar mudah diucapkan oleh orang yang tidak pernah kembali. Aisyah berdiri dekat pintu dengan mata merah. Bima telah menangguhkannya dari pekerjaan malam sebelumnya. Tetapi perintah pengadilan melindunginya sebagai saksi. Larasati mengucapkan terima kasih. Aisyah menjawab dirinya hanya melakukan hal yang seharusnya dilakukan perawat. Larasati menggeleng. Yang seharusnya dilakukan, sering menjadi hal paling berbahaya ketika semua orang lain memilih diam. Aisyah lalu menyerahkan kunci kecil ruang rahasia koper kepada Maya. Benda itu disimpan dalam kantong bukti. Dicatat waktu penyerahan. Dan disaksikan petugas. Raka tidak membukanya di lorong. Ia ingin semua isi diperiksa di depan notaris dan ahli forensik, agar Surya tidak dapat menuduh dokumen diselipkan kemudian. Rapat pemegang saham berlangsung di ballroom Hotel Utama Wijaya Sentosa. Surya memilih tempat itu karena ingin menunjukkan kendali. Di belakang podium terpampang foto dirinya bersama Larasati saat peresmian hotel pertama. Namun kursi Larasati dibiarkan kosong. Surya mengatakan istrinya terlalu lemah untuk hadir. Danu duduk di sampingnya dengan setumpuk laporan. Para komisaris, pemegang saham minoritas, penasihat hukum, dan beberapa eksekutif memenuhi ruangan.
Banyak yang percaya rapat itu hanya formalitas untuk memberi Surya hak mengelola saham istrinya. Sebagian sudah mengetahui adanya perintah pembekuan. Tetapi Surya menyebutnya gangguan sementara yang dibuat Raka melalui klaim emosional. Surya membuka rapat dengan suara berat. Ia menceritakan stroke Larasati, perubahan perilaku, dan keputusan keluarga menempatkannya di pusat perawatan. Ia mengatakan Raka tiba-tiba kembali setelah 8 tahun menghilang, membawa dokumen lama, lalu memengaruhi seorang perempuan tua yang sedang rapuh. Menurutnya, anak angkat itu ingin menggunakan keadaan ibunya untuk mengambil hak suara dan warisan. Saya tidak menolak status Raka sebagai anak yang pernah kami besarkan, katanya. Tetapi tanggung jawab perusahaan tidak boleh diserahkan kepada seseorang yang meninggalkan keluarga dan tinggal di luar negeri selama bertahun-tahun. Pintu ballroom terbuka sebelum Surya selesai. Raka masuk bersama Maya, Herman, ahli forensik keuangan, dan 2 petugas yang membawa koper tua. Di belakang mereka berjalan Larasati. Ia tidak menggunakan kursi roda. Langkahnya pelan, bertumpu pada tongkat. Tetapi kepalanya tegak. Seluruh ruangan berdiri atau menoleh. Wajah Surya berubah sesaat sebelum kembali membentuk ekspresi prihatin. Kamu seharusnya beristirahat, katanya kepada istrinya. Larasati berhenti di tengah lorong. Kamu seharusnya tidak menjual rumahku ketika aku masih tinggal di dalamnya. Surya mencoba mendekat. Tetapi Maya berdiri di antara mereka dan menyerahkan salinan perintah pengadilan kepada pimpinan rapat. Semua pemindahan aset dibekukan. Pengajuan perwalian Surya belum disetujui dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan hari itu. Surya mengatakan perintah tersebut diperoleh melalui informasi tidak lengkap. Ia menunjuk Larasati dan berkata kehadirannya justru membuktikan betapa mudah seorang pasien dipengaruhi. Larasati meminta mikrofon. Ia menyebut tanggal, lokasi, tujuan rapat, jumlah hotel aktif, posisi utang perusahaan, dan persentase saham yang dimilikinya. Ia menjelaskan isi kontrak penjualan villa, nilai pasar sebenarnya, serta nama perusahaan pembeli yang dikendalikan orang dekat Danu. Kemudian ia menyebut hasil evaluasi independen yang menyatakan kemampuan berpikir dan memahami konsekuensi hukumnya tetap utuh. Ia mengakui gerak tubuhnya melambat setelah stroke dan kadang membutuhkan waktu mencari kata. Namun tubuh yang lambat tidak berarti pikiran hilang. Kalian membawaku ke panti jompo karena mengira usia membuat suaraku tidak berharga, katanya. Hari ini aku datang bukan untuk meminta belas kasihan. Aku datang untuk mengambil kembali hakku menentukan hidupku sendiri. Tidak ada yang bertepuk tangan. Keheningan justru terasa lebih kuat. Surya mencoba memotong dengan mengatakan Larasati menghafal pidato buatan Raka. Maya segera meminta ahli saraf yang memeriksa Larasati menjelaskan prosedurnya. Dokter itu menyatakan evaluasi dilakukan tanpa anggota keluarga. Meliputi orientasi, memori, penalaran, pemahaman risiko, dan kemampuan menyatakan pilihan. Larasati tidak menunjukkan demensia berat. Ia mengalami kelelahan dan gangguan motorik ringan, tetapi tetap cakap mengambil keputusan. Laporan Taman Senja bertentangan dengan hasil pemeriksaan dan dibuat berdasarkan data yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Raka lalu meletakkan koper di atas meja panjang. Kunci kecil dimasukkan ke lubang tersembunyi di bawah lapisan kulit. Sebuah dasar palsu terangkat. Di dalamnya terdapat map tipis bersegel. Sertifikat saham asli. Buku register. Perangkat penyimpanan. Surat Hendra. Dan salinan perwalian keluarga. Herman memeriksa cap serta nomor dokumen dan menyatakan itu sesuai dengan buku register kantornya. Perwalian tersebut menegaskan 58% saham berada di bawah kendali Larasati. Jika ia dipaksa atau sementara tidak mampu, hak suara tidak berpindah kepada pasangan, melainkan kepada Raka sebagai anak angkat sah. Dengan kewajiban menjaga kepentingan Larasati,
dan tidak memindahkan kepemilikan tanpa persetujuan pengadilan. Surya tertawa dingin. Ia mengatakan dokumen puluhan tahun dapat saja dipalsukan. Herman membuka buku register asli, yang dibawa dalam kotak khusus. Nomor, tanggal, saksi, serta tanda tangan sesuai. Seorang ahli dokumen juga menjelaskan tinta dan kertas berasal dari periode yang sama. Tidak ada tanda perubahan modern. Raka menambahkan bahwa dokumen itu bukan hadiah untuk dirinya. Ia tidak dapat menjual saham atau menjadikannya milik pribadi. Fungsinya justru mencegah suami atau kerabat mengambil alih ketika Larasati berada dalam tekanan. Kemudian perangkat penyimpanan Hendra diputar. Suara mantan kepala akuntansi memenuhi ruangan. Ia menjelaskan bagaimana Surya dan Danu membuat proyek renovasi palsu, mengalihkan dana, lalu menanam bukti ke rekening Raka. Nama perusahaan, nomor transaksi, serta waktu perintah disebut satu persatu. Ahli forensik menampilkan data server lama yang menunjukkan transfer dibuat dari komputer Danu. Akses Raka digunakan setelah perangkatnya dibawa ke ruang server. Surat elektronik yang menuduh Raka mencuri dibuat melalui akun administrator yang berada di bawah kendali Danu. Danu langsung berdiri dan menyatakan dirinya hanya mengikuti instruksi Surya. Ia mengaku pamannya yang mengatur semua perusahaan perantara dan memintanya mengubah laporan. Surya menatapnya dengan kebencian. Kamu yang menjalankan transaksi. Aku menjalankan karena paman bilang semuanya untuk menyelamatkan grup. Surya menuduh Danu sedang menyelamatkan diri. Raka membuka map lain. Di dalamnya ada salinan pesan antara keduanya. Danu bukan bawahan pasif. Ia memilih pemasok palsu, menghitung pembagian keuntungan, dan mengusulkan nilai villa diturunkan agar mudah dibeli melalui perusahaan cangkang. Ada pula pesan Danu yang menyebut Raka sebagai penghalang karena anak angkat tidak pantas menerima apapun. Danu berhenti bicara, tumpukan surat. Kemudian diletakkan di meja. 86 amplop. Semuanya dikirim Raka kepada Larasati. Ahli forensik komunikasi menunjukkan catatan pos, surel yang dialihkan, serta instruksi keamanan rumah untuk menolak setiap kiriman. Surya mengatakan ia melakukan itu karena ingin melindungi Larasati dari anak yang mengkhianatinya. Larasati menjawab perlindungan tidak berarti memutus dua orang lalu berbohong kepada keduanya. Kamu membuatku percaya anakku tidak pernah kembali. Kamu membuat dia percaya aku terus menolak. 8 tahun kamu hidup di antara kami dan memastikan tidak ada satupun kebenaran yang lewat. Surya kehilangan ketenangannya. Ia berkata, Raka bukan darah mereka dan tidak berhak mengacaukan keluarga. Larasati menatap suaminya lama. Aku pernah mengatakan kalimat yang sama. Itu salah terbesar dalam hidupku. Kamu memakai kesalahanku untuk membangun kebohonganmu. Maya kemudian menyerahkan bukti dari Taman Senja. Rekaman suara memperdengarkan Surya, memerintahkan obat disesuaikan agar Larasati tampak bingung. Catatan Aisyah menunjukkan tes orientasi Larasati diubah. Diagnosis demensia ditandatangani sebelum dokter bertemu pasien. Kamera lorong memperlihatkan Larasati berjalan, membaca dokumen, dan menyatakan penolakan dengan jelas. Formulir masuk memakai tanda tangan palsu. Bima yang hadir melalui sambungan video mengakui menerima dana sumbangan yang dijanjikan setelah perwalian disetujui. Ia juga mengakui membatasi telepon dan kunjungan atas permintaan Surya. Pengakuan itu tidak membebaskannya. Penyidik tetap memeriksa perannya dalam penahanan dan pemalsuan catatan. Namun keterangannya memperkuat bahwa Larasati tidak pernah masuk secara sukarela. Pimpinan rapat menangguhkan semua usulan Surya. Bank yang terhubung dengan perusahaan menerima perintah membekukan transaksi mencurigakan. Penjualan villa dihentikan. Hak suara Larasati tetap tidak dapat dipindahkan. Dewan membebas tugaskan Surya dan Danu dari jabatan sampai audit selesai. Ketika Surya mencoba meninggalkan ruangan, dua penyidik menghampiri. Mereka belum menyatakan seluruh tuduhan akhir, tetapi membawa surat penggeledahan terhadap kantor, rumah, perangkat elektronik,
dan perusahaan perantara. Surya diminta menjalani pemeriksaan terkait dugaan penggelapan, pemalsuan dokumen medis, pemaksaan, serta penyalahgunaan kewenangan. Surya menatap Larasati dan berkata semua yang dilakukan demi menjaga perusahaan yang dibangunnya. Ia menuduh istrinya tidak pernah menghargai kerja kerasnya. Larasati menjawab kerja keras tidak mengubah milik orang lain menjadi hak pribadi. Ia juga tidak membiarkan Surya mengubah pembicaraan menjadi pertengkaran suami istri. Masalahnya bukan hanya pernikahan. Surya mencoba membuat seorang perempuan dinyatakan tidak mampu agar dapat mengambil suara, rumah, dan hartanya. Raka berdiri dekat ibunya, tetapi tidak mengambil mikrofon untuk berbicara atas namanya. Ketika komisaris bertanya, siapa yang akan memimpin perusahaan? Larasati mengatakan dirinya tidak akan langsung kembali menguasai semua keputusan. Ia baru keluar dari pusat perawatan, masih menjalani pemulihan, dan tidak ingin mengulangi kesalahan menyerahkan terlalu banyak kekuasaan kepada satu orang. Sebuah komite sementara akan dibentuk, terdiri atas auditor independen, perwakilan pemegang saham, ahli hukum, dan eksekutif yang tidak terlibat. Raka tidak otomatis menjadi direktur. Haknya dalam perwalian hanya digunakan untuk melindungi saham dari pemindahan paksa, bukan sebagai hadiah. Setelah menyelamatkan ibunya, saat rapat berakhir, Larasati duduk karena kaki kirinya mulai lemah. Raka menggeser kursi tanpa menyentuhnya sampai Larasati mengangguk. Sikap kecil itu berbeda dari Surya yang selalu memegang tubuhnya tanpa bertanya. Larasati menatap koper terbuka di atas meja. Di dalamnya ada saham, rekaman, surat, serta bukti pengkhianatan. Namun tidak ada satu dokumen pun yang dapat mengembalikan 8 tahun yang hilang. Aku ingin pulang, katanya. Raka bertanya pelan. Ke rumah yang lama. Larasati menatap Surya yang sedang dibawa keluar untuk pemeriksaan, lalu menggeleng. Bukan ke rumah itu. Belum. Raka mengangguk. Ia tidak mencoba menentukan tempat. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Larasati dapat memilih kemana dirinya akan pergi. Kemenangan itu belum lengkap. Surya belum dihukum. Hubungan dengan Raka belum sembuh. Dan Taman Senja masih menyimpan penghuni lain yang suaranya mungkin juga diabaikan. Namun pada hari itu, Larasati keluar dari ruangan bukan sebagai istri sakit yang dipindahkan orang lain, melainkan sebagai perempuan yang kembali memegang hak atas tubuh, nama, dan keputusannya sendiri. Larasati tidak kembali ke rumah besar di Dago setelah keluar dari Taman Senja. Rumah itu terlalu penuh dengan jejak keputusan yang selama bertahun-tahun dibuat Surya atas namanya. Lemari obat diatur tanpa ia ketahui. Telepon rumah disaring. Surat-surat Raka ditolak di gerbang. Bahkan ruang kerja yang dulu dibangun Larasati sendiri telah berubah menjadi pusat kendali suaminya. Karena itu, Larasati memilih menyewa sebuah rumah kecil di kawasan yang lebih tenang. Tidak jauh dari klinik rehabilitasi. Rumah tersebut hanya memiliki 1 lantai. Pegangan di sepanjang lorong. Kamar mandi tanpa undakan. Dan jendela besar yang dapat dibuka dari dalam. Hal terakhir itu tampak sepele bagi orang lain. Tetapi bagi Larasati, kemampuan membuka pintu dan jendela sendiri adalah bentuk kemewahan yang baru ia pahami. Ia memilih sendiri fisioterapis, perawat paruh waktu, jadwal kunjungan, dan siapa yang boleh memegang dokumen kesehatannya. Tidak ada seorang pun, termasuk Raka, yang dapat mengubah obat tanpa persetujuannya. Di lemari dekat meja makan, ia menyimpan salinan seluruh hasil pemeriksaan. Setiap halaman diberi catatan tangannya sendiri. Pemulihan fisiknya berjalan perlahan. Kaki kiri masih mudah lelah, terutama setelah latihan. Ia kadang membutuhkan tongkat. Kadang dapat berjalan beberapa langkah tanpa bantuan. Pada minggu pertama, ia kesal ketika tangan tidak cukup kuat membuka botol. Pada minggu kedua,
Ia menangis karena tidak dapat menaiki 2 anak tangga di teras. Terapis mengingatkan bahwa tubuhnya tidak mengkhianatinya. Tubuhnya sedang belajar kembali. Larasati mulai berhenti membandingkan dirinya dengan perempuan yang dahulu berjalan cepat dari satu hotel ke hotel lain. Ia tidak lagi memaksa latihan untuk membuktikan bahwa laporan demensia itu salah. Kemampuan berpikirnya sudah dibuktikan melalui pemeriksaan independen. Ia tidak harus menyakiti tubuh demi meyakinkan orang lain bahwa suaranya berharga. Raka datang 2 atau 3 kali seminggu, tetapi tidak pernah masuk tanpa mengetuk. Pada awalnya, percakapan mereka kaku. Mereka lebih sering membahas audit perusahaan, jadwal sidang, atau kondisi taman senja. Setiap kali Larasati mencoba membawa pembicaraan kepada masa lalu, Raka meminta waktu. Ia belum siap mendengar permintaan maaf yang sama diulang berkali-kali. Menurutnya, penyesalan tidak diukur dari seberapa sering seseorang mengatakan maaf, melainkan dari cara ia bertindak setelahnya. Larasati menerima batas itu. Ia tidak lagi memaksa Raka duduk lebih lama, makan bersama, atau memanggilnya ibu dengan kehangatan seperti dulu. Kadang Raka hanya mengantar dokumen, bertanya apakah obat tersedia, lalu pergi. Setiap kepergian masih menyakitkan. Tetapi Larasati memahami rasa sakit itu bukan hukuman. Itu konsekuensi dari 8 tahun ketika ia sendiri membiarkan pintu tetap tertutup. Mereka mulai mengikuti terapi keluarga atas saran Maya. Pada sesi pertama, Larasati menceritakan hari ketika Surya menuduh Raka mencuri. Ibunya baru meninggal beberapa minggu sebelumnya. Larasati berada dalam duka. Perusahaan menghadapi masalah keuangan. Dan Surya datang membawa bukti transfer serta dokumen yang tampak meyakinkan. Ia memilih mempercayai suaminya karena mengakui kemungkinan Surya berbohong akan menghancurkan seluruh fondasi pernikahan. Raka menjawab bahwa alasan itu menjelaskan keadaan, tetapi tidak menghapus kalimat tentang darah. Larasati setuju. Ia berkata tidak ada tekanan, duka, atau manipulasi yang memberi izin untuk memakai status adopsi sebagai senjata. Ia mengakui bahwa pada saat marah, dirinya memilih titik paling rapuh dalam diri Raka dan menyerangnya di sana. Raka kemudian menceritakan apa yang terjadi setelah diusir. Ia tidur di apartemen seorang teman. Ditolak beberapa perusahaan karena namanya dikaitkan dengan pencurian, dan hampir menyerah melanjutkan kasus. Ia membawa 1 koper pakaian, tanpa akses rekening, tanpa rekomendasi, serta tanpa seorang pun dari keluarga yang mau mendengar. Ia pergi ke Singapura, bukan karena ingin meninggalkan Larasati, tetapi karena hanya di sana, ia mendapat kesempatan bekerja tanpa terus dihantui nama Surya. Selama bertahun-tahun, setiap surat yang dikembalikan membuatnya percaya Larasati benar-benar tidak ingin mengenalnya lagi. Aku pernah berharap ibu sakit sedikit saja karena rindu, katanya. Lalu aku merasa bersalah karena berharap begitu. Larasati menangis, tetapi tidak meminta dipeluk. Terapis membiarkan keheningan berlangsung. Tidak semua luka perlu segera diisi kata-kata. Kasus terhadap Surya dan Danu bergerak melalui proses panjang. Surya dibebas tugaskan dari seluruh jabatan, rekening perusahaan perantara, tanah, serta aset yang diduga dibeli dari dana hasil penggelapan dibekukan. Ia tidak langsung dihukum hanya karena rekaman dan koper muncul. Audit forensik harus membuktikan setiap aliran uang. Ahli dokumen memeriksa tanda tangan. Server lama dipulihkan. Saksi diperiksa satu persatu. Namun semakin banyak data dibuka, semakin jelas pola yang berlangsung bertahun-tahun. Surya memusatkan kekuasaan di tangannya, sedangkan Danu mengatur perusahaan renovasi palsu, penggelembungan harga, serta perpindahan dana. Ketika penyidik menemukan dokumen cadangan yang menyalahkan Danu sebagai pelaku tunggal, hubungan mereka pecah. Danu menawarkan kerjasama dan menyerahkan beberapa salinan transaksi,
Tetapi bukti menunjukkan ia bukan bawahan yang dipaksa. Ia ikut merancang sistem dan berharap menerima bagian besar setelah Larasati disingkirkan. Surya beberapa kali meminta bertemu Larasati melalui pengacara. Ia mengatakan, ingin menjelaskan bahwa semua dilakukan karena takut perusahaan runtuh jika Larasati kembali bekerja sebelum pulih. Ia juga menulis bahwa menempatkan istrinya di Taman Senja adalah bentuk perlindungan. Larasati tidak menerima permintaan itu melalui Maya. Ia menjawab bahwa seseorang yang melindungi tidak memalsukan diagnosis, mengubah obat, menutup komunikasi, dan menjual rumah orang yang masih mampu berkata tidak. Surya kemudian mengirim surat yang lebih pribadi. Ia menulis tentang 35 tahun pernikahan. Malam-malam, ketika mereka membangun hotel pertama, serta rasa terhina, karena keluarga Larasati selalu menganggapnya hidup dari warisan istri. Larasati membaca surat itu sekali. Ia tidak menyangkal Surya bekerja keras. Namun kerja keras tidak memberi hak mengubah pasangan menjadi tahanan. Ia menyimpan surat itu sebagai bagian dari proses hukum, bukan kenangan cinta. Pemeriksaan terhadap Taman Senja menemukan lebih dari satu masalah. Beberapa penghuni memang ditempatkan dengan persetujuan yang jelas dan menerima perawatan baik. Banyak perawat bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun terdapat pula kasus keluarga membatasi komunikasi tanpa evaluasi independen, perubahan obat yang tidak terdokumentasi dengan benar, dan penggunaan diagnosis untuk mempermudah penguasaan aset. Bima mengakui menerima dana dari Surya dan memerintahkan pembatasan terhadap Larasati. Ia mengatakan takut fasilitas kehilangan sumbangan besar. Pengakuan itu tidak menghapus tanggung jawab. Izin pengelolaan Taman Senja ditinjau. Beberapa staf diberhentikan. Dan sistem pengawasan eksternal dibentuk. Aisyah mendapat perlindungan sebagai saksi. Ia sempat takut tidak akan diterima bekerja di tempat lain karena dianggap membocorkan data. Tetapi catatannya menunjukkan ia bertindak untuk mencegah bahaya dan melindungi hak pasien. Larasati tidak membeli Taman Senja atau menggunakan kekayaannya untuk menutup tempat itu dengan cara dramatis. Ia meminta pemeriksaan menyeluruh dan perlindungan bagi penghuni yang benar-benar bergantung pada fasilitas tersebut. Menutup semuanya secara tiba-tiba hanya akan memindahkan orang lanjut usia ke tempat lain tanpa persiapan. Sebagai gantinya, ia mendirikan sebuah program bantuan hukum dan medis independen bagi penghuni panti yang diduga ditempatkan tanpa persetujuan, kehilangan akses keluarga, atau mengalami pengalihan aset. Program itu dinamai Ruang Suara. Setiap kasus harus diperiksa tanpa membedakan kekayaan. Dana digunakan untuk penilaian kapasitas independen, pengacara, akses komunikasi, dan pendampingan keluarga. Larasati menolak, namanya dijadikan merek utama. Ia berkata program itu bukan alat untuk menutupi rasa bersalah, karena pernah mengabaikan Raka. Kebaikan kepada orang lain tidak dapat membeli pengampunan dari anak sendiri. Di Wijaya Sentosa, komite sementara menyelesaikan perombakan tata kelola. Tidak ada lagi pasangan atau satu anggota keluarga yang dapat menguasai sekaligus data kesehatan, aset pribadi, hak suara, dan akses perusahaan. Penilaian kapasitas harus dilakukan oleh dokter yang tidak dipilih pihak berkepentingan. Jika seorang pemegang saham sakit, bantuan diberikan sesuai kebutuhan, bukan otomatis mengambil seluruh kewenangan. Perusahaan juga membentuk saluran laporan independen, memperkuat perlindungan pelapor, dan melarang transaksi dengan perusahaan terkait tanpa pemeriksaan terbuka. Larasati hadir dalam rapat penting, tetapi tidak kembali mengurus semua hal setiap hari. Ia menyadari keinginan mengendalikan semuanya dapat menjadi bentuk lain dari ketakutan. Ia memilih dewan yang lebih kuat dan menerima bahwa pemulihan membutuhkan batas. Raka tidak langsung menjadi direktur utama. Ia bersedia duduk sementara dalam Komite Perlindungan Hak Suara karena dokumen perwalian mengharuskannya, tetapi menolak menerima jabatan sebagai hadiah. Ia mengatakan, ingin hubungan mereka dipisahkan dari kepentingan perusahaan. Larasati menghargai keputusan itu.
Mereka mulai bertemu tanpa membawa map. Suatu sore, Raka datang membawa bubur ayam dari tempat yang dulu sering mereka kunjungi. Mereka makan di teras rumah kecil. Untuk pertama kalinya, percakapan mereka tidak membahas surya, pengadilan, atau saham. Raka bercerita tentang pekerjaannya, apartemennya, serta seorang kucing liar yang sering tidur di depan pintu. Larasati mendengarkan tanpa memotong dengan nasihat. Ketika Raka hendak pulang, ia berkata, "Besok aku datang lagi." "Bo." Panggilan itu keluar alami. Larasati menahan air mata agar tidak membuatnya merasa harus menjelaskan. Setelah pintu tertutup, barulah ia menangis dengan tangan menutup wajah. Beberapa bulan kemudian, Larasati kembali ke Taman Senja bukan sebagai penghuni. Ia datang bersama tim pemeriksa ruang suara. Bu Murni masih berada di sana. Tetapi kini memiliki telepon pribadi dan jadwal kunjungan yang tidak dapat dibatasi tanpa alasan medis. Beberapa penghuni lain telah mendapat evaluasi ulang. Ada yang memang memerlukan perawatan penuh. Ada yang mampu pulang bersama keluarga. Dan ada yang memilih tetap tinggal karena merasa aman. Asalkan haknya dihormati, Larasati memahami bahwa masalahnya bukan panti jompo itu sendiri. Masalahnya adalah ketika perawatan dipakai untuk mencabut pilihan seseorang. Pada akhir tahun, Larasati mengundang Raka ke rumah kecilnya. Koper kulit tua milik ayahnya berada di atas meja. Semua dokumen asli telah dipindahkan ke penyimpanan aman. Surat-surat tetap berada di dalam. Bersama sapu tangan kecil yang dulu diberikan Larasati kepada Raka ketika ia pertama kali masuk rumah mereka sebagai anak berusia 6 tahun. Larasati mendorong koper itu ke arahnya. "Bawa pulang," katanya. Raka menggeleng. "Koper itu milik ibu. Isinya saham, surat kakek, dan dokumen perusahaan." Larasati menyentuh permukaan kulit yang sudah retak. "Bukan. Koper ini berisi sesuatu yang lebih penting daripada saham. Ia berisi bukti bahwa seorang anak tetap bisa pulang untuk menyelamatkan ibunya. Bahkan, setelah ibunya sendiri pernah menutup pintu." Raka menatapnya lama, lalu menutup koper tanpa langsung mengambilnya. Ia berkata dirinya tidak pulang karena tidak pernah terluka. Ia pulang karena tidak ingin luka, itu dipakai surya untuk menghancurkan orang lain. Larasati mengangguk. Ia tidak meminta lebih. Setelah beberapa saat, Raka mengangkat koper dan berdiri di ambang pintu. Ia menoleh. "Minggu depan aku datang lagi, Bu." Larasati tersenyum. Rumah kecil itu tidak memiliki lobi marmer, tangga besar, atau ruang rapat. Namun pintunya dapat dibuka dari dalam. Dan orang yang pergi tidak lagi dihalangi untuk kembali.